Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Puji syukur jika pagi ini kita masih bisa beribadah walaupun masih melalui online. Biarlah damai, sejahtera, dan kasih Tuhan selalu ada buat kita semua. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk rahmat-Mu, mengucap syukur untuk kasih yang sudah Kau berikan buat kami, mengucap syukur untuk berkat kesehatan yang sudah Kau berikan buat kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memasuki saat-saat indah di mana kita dapat berhadapan dengan Tuhan. Kita dapat memandang wajah Tuhan, kita dapat merasakan akan dekapan kasih Tuhan. Bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku berat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu jemaat Tuhan. Saat indah
indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, haleluya. Saat terindah menikmati kasih-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Yesus, penuhiku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, sungguh indah. Ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu, merasakan kasih-Mu, menikmati kasih-Mu. Saat terindah dalam hadirat-Mu, dalam dekapan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kau yang terindah Tuhan. Oh, Kau terindah, Kau terindah. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kami menyembah.
seperti-Mu Tuhan, seperti Kau dan Yesus menjadi satu. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dengan hati yang hancur, kami mau bersatu Tuhan dengan sesama kami Tuhan. Biarlah jemaat ini juga boleh terus bersatu untuk saling melengkapi tubuh-Mu Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau. Haleluya Yesus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata
jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang kami seminggu ini bekerja, beraktivitas. Semua kasih karunia Tuhan sehingga kami masih ada di tempat ini dalam keadaan yang sehat di tempat kami masing-masing. Kami masih bisa mendengar firman-Mu, menyisihkan waktu untuk Engkau, mengurapi hamba Tuhan yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Buka hati kami sepenuhnya bagi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sidang jemaat, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mari kita buka bersama Kisah Para Rasul yang kedua ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakan untuk saudara semua Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka semua disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbaikilah orang yang tidak sekedar hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita membaca di dalam awal dari cerita yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, kita akan menjumpai satu perintah yang memang ditujukan kepada para murid yang waktu itu mereka melihat kenaikan Tuhan Yesus. Katanya Tuhan menyuruh mereka untuk pergi menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Ujung dunia, ujung bumi itu di mana? Kalau kita berbicara tentang hal ini, maka seringkali terjadi perdebatan antara mana keyakinan bumi datar dan bumi bulat. Tapi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan itu. Bumi datar atau bumi bulat. Ujung bumi yang dimaksudkan di sini adalah kota Roma. Karena memang pada saat itu segala sesuatu dianggap berpusat di Roma. Dan bahkan pusat dari dunia berada di kota Roma. Jadi siapapun yang bisa membawa segala berita sampai ke Roma dianggap sudah sampai ke ujung dunia. Maka dinubuatkan, ditugaskan kepada para murid bahwa mereka menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Jelas betul perintahnya, yaitu pergilah. Pergi, jangan ada di sini, bertindaklah. Seperti yang pernah saya sharekan beberapa saat yang lalu. Jadilah saksi. Jangan berhenti di Yerusalem saja, tapi pergilah. Tetapi menarik apa yang dilakukan oleh para murid ketika setelah mereka mendapatkan karunia Roh Kudus dan mereka mulai untuk memberitakan kebenaran yang ada, yaitu Yesus yang mati di kayu salib dan hidup kembali untuk menyelamatkan mereka, orang-orang yang ada di dunia ini. Mereka tidak segera pergi mengabarkan Injil.
Para murid tidak beranjak dari kota Yerusalem. Mereka justru membuat perkumpulan. Mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa, jumlah mereka menjadi 3.000 jiwa. Bukan jumlah yang sedikit menurut saya untuk ukuran zaman sekarang. 3.000 jiwa itu sangat banyak. Dan mereka percaya kepada Allah yang sama, yaitu Yesus Kristus. Mereka setiap hari berkumpul. Kita lihat apa yang mereka lakukan, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Mereka berkumpul untuk melakukan satu kegiatan bersama, yaitu mereka melakukan persekutuan dengan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul, berdoa bersama. Dan menariknya bahwa para rasul tidak segera pergi kemanapun, tapi mereka mulai dari Yerusalem terlebih dahulu. Dan bahkan sampai pada hari matinya, sampai wafatnya para rasul, jarang di antara mereka yang meninggalkan kota Yerusalem. Nah, menarik di sini. Kenapa para rasul tidak beranjak dari kota Yerusalem? Mereka berkumpul di situ dan mereka membuat perkumpulan itu dengan jumlah yang terus bertambah setiap harinya. Inilah yang disebut dengan koinonia. Koinonia berasal dari bahasa Yunani koine, yang artinya umum, yang artinya sesuatu yang sama dan menyatukan. Contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita. Mungkin kita punya bahasa daerah masing-masing. Kita yang orang Jawa Tengah punya bahasa Jawa. Lalu kemudian kita yang mungkin orang Sunda punya bahasa Sunda. Orang Madura punya bahasa mereka, orang Kalimantan dengan bahasa mereka masing-masing, orang Batak dengan bahasanya mereka. Tetapi dipersatukan oleh bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang memang dipilih menjadi bahasa yang dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan inilah yang disebut dengan koine. Koine itu adalah sesuatu yang satu, mempersatukan, sama dilakukan bersama-sama. Itulah koine. Maka ketika kita berbicara tentang koinonia, kita berbicara tentang sebuah kesatuan. Kita berbicara tentang sesuatu yang berbeda-beda tetapi disatukan dengan tujuan yang satu. Saya mencatat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini, ada 3 ciri koinonia yang diceritakan oleh Lukas. Yang pertama adalah dalam koinonia itu ada hubungan yang dinamis dan partisipatif. Dinamis itu berarti bertumbuh. Sesuatu yang tidak sekedar stagnan, tapi dia punya gerak. Itulah dinamis. Koinonia, jemaat mula-mula, mereka tidak stagnan. Jumlah mereka tidak menetap, tapi terus bertumbuh, terus bertambah. Dan mereka tidak hanya sekedar berada di satu tempat, tapi dinamis. Ketika mereka pulang ke daerah masing-masing, mereka juga membuat persekutuan di situ. Ketika mereka ada di mana, mereka membuat persekutuan di situ. Dinamis dan partisipatif. Mari kita lihat sama-sama. Ternyata mereka ada di sini saling memecahkan roti secara bergilir. Dan mereka juga membagi-bagikan harta mereka yang miskin untuk orang-orang yang membutuhkan sesuai keperluannya. Partisipatif. Dari kata partisipasi, yang berarti tiap anggotanya punya sumbangsih yang sama. Tidak ada satu orang pun yang pasif, tetapi mereka bergerak bersama dengan tujuan yang sama. Itu ciri yang pertama. Hubungannya, koinonia itu hubungan dalam satu anggotanya, antar anggotanya dinamis dan partisipatif. Yang kedua, hubungan antar anggotanya itu erat dan saling mempengaruhi. Eratnya itu ditandai dengan acara saling memecahkan roti. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, Yesus yang sudah memecahkan tubuhnya buat orang-orang yang belum percaya, yang memberikan darahnya. Sehingga mereka mengingat perjamuan kudus seperti yang hari ini kita akan lakukan. Hubungan itu erat
karena mereka memiliki tujuan yang sama. Hubungan itu erat karena mereka selalu bersama-sama setiap waktu. Dikatakan ayat 46, mereka bertekun dengan sehati, mereka bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Setiap hari mereka berkumpul, 3.000 orang kumpul bareng-bareng tiap hari dalam bait Allah. Tidak ada tempat yang bisa menampung mereka kecuali bait Allah. Dan disitulah hubungan mereka makin lama makin erat. Karena setiap hari mereka bertemu. Karena setiap hari mereka berjumpa. Setiap hari say hello. Hei, kabarmu bagaimana? Kamu tinggal di mana? Kemudian anaknya berapa? Dan sebagainya. Khas orang-orang bila mereka saling bertemu satu sama lain. Karena hubungannya erat, maka mereka pun juga saling mempengaruhi. Kita lihat ketika mereka bersama-sama, mereka mulai saling mempengaruhi satu sama lain. Ibu itu rumahnya kebanjiran nih. Nah, ceritanya gitu ya, mungkin saya imajinasikan begitu. Oh ya, kasihan ya, rumahnya hanyut. Aduh, ini dia kan masuk di kelompok kita. Bagaimana kita bisa membantu mereka? Saya akan jual tanah saya berikan sama dia supaya dia bisa bangun rumahnya. Oh ya, saya juga akan bantu. Saya tidak punya tanah, saya punyanya cuma makanan. Nanti siapa yang mau bantu dia, tak kasih makan nanti tiap-tiap hari. Kan dia tidak punya uang buat ngasih makan tenaganya. Saya tidak bisa apa-apa, saya cuma punya kepandaian untuk bikin rumah. Ya udah, saya berikan kepandaian saya untuk membuatkan dia rumah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka saling mempengaruhi, pengaruh yang baik. Sehingga pada akhirnya mereka memiliki hati yang dekat satu sama lain. Dan inilah sebetulnya yang menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ada di luar mereka untuk mau masuk dalam komunitas mereka. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7, ternyata pengaruh itu adalah pengaruh yang positif. Dikatakan di ayat yang ke-46 bagian terakhir, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi ada satu rasa sukacita yang mereka punya yang tidak bisa ditutupi. Seperti bau yang tidak bisa dicegah selama masih ada angin yang terus bergerak. Dia akan mempengaruhi, bau itu akan dirasakan, dicium oleh semua orang yang berada di area situ. Tidak hanya di tempat di mana asal bau itu saja. Mereka bersukacita, mereka memuji Allah, mereka bergembira. Mereka semua tulus melakukan segala sesuatunya dengan hati yang penuh sukacita. Dan itulah sebabnya mereka disukai semua orang. Inilah yang menjadi daya tarik dari kelompok ini. Satu kelompok yang berbeda karena mereka memiliki kedekatan, keintiman yang baik. Dan hubungan mereka saling mempengaruhi hal-hal yang positif. Anggotanya ketika mereka kembali ke rumahnya, mereka berelasi, mereka membawa kebiasaan-kebiasaan positif ini. Sehingga orang melihat, ada perubahan. Orang ini sekarang penuh dengan sukacita. Orang ini sekarang memiliki kebiasaan yang baik, memperhatikan orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, ternyata hubungan koinonia yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini adalah mereka memiliki hubungan yang setara dan mereka jujur. Koinonia di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini mengusung sebuah bentuk hubungan yang tidak berdasarkan hierarki kelas, tetapi hubungan yang setara. Orang yang kaya mau berkorban untuk orang yang kurang beruntung. Orang yang kurang beruntung mau untuk memberikan sesuatu bagi temannya yang sama-sama kurang beruntung. Dalam keadaan seperti itulah mereka dalam kondisi yang setara. Tidak lagi dipisahkan oleh hierarki rohani. Tidak lagi dipisahkan oleh hierarki kelas. Mereka tidak lagi dipisahkan oleh hierarki ekonomi ataupun intelektual. Tetapi mereka menjadi satu. Ketika mereka makan bersama, memecahkan roti, di saat itulah sebetulnya mereka semua makan roti yang sama, minum anggur yang sama. Sehingga mereka benar-benar merasakan mereka setara. Mereka juga meretas batas-batas kesenjangan. Mau makan roti secara bergilir. Mungkin yang kaya menyediakan banyak, mungkin yang
kurang beruntung, bisa memberikan seadanya. Tetapi mereka tidak mengeluh, mereka saling menyokong satu sama lain. Wah, keren sekali menurut saya, ini hubungan yang luar biasa, kegerakan awal yang sangat luar biasa. Dan mereka jujur, komunitas pengikut jalan Tuhan, namanya seperti itu, mereka itu jujur. Para rasulnya itu adalah para murid yang memiliki hidup yang seperti saya katakan tidak sempurna. Tetapi mereka mau memuridkan, murid yang memuridkan. Mereka tidak menutupi dirinya sebagai orang-orang yang lemah. Lukas mencatat bagaimana dalam kisah para rasul ini ada pertikaian dari Rasul Petrus dengan Paulus misalnya. Ada pertikaian Barnabas dan Paulus. Ada sebuah pembelajaran yang didapatkan oleh Rasul Petrus ketika dia disuruh ke rumah Kornelius dan dia berkata, tidak, saya tidak mau, dia bukan orang Yahudi, saya tidak bisa, dan Tuhan memberikan pengertian kepada dia hingga akhirnya Petrus berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah itu untuk semua bangsa. Allah itu mengasihi semua bangsa. Ketidaktahuan rasul-rasul itu pun dijabarkan dengan jelas. Sehingga para pengikut jalan Tuhan tidak memandang rasul itu sebagai dewa yang mereka puja tanpa celah dan selalu menjadi teladan yang sempurna. Tidak. Mereka sadar bahwa para rasul itu juga adalah manusia yang sama seperti mereka. Dan mereka juga melihat bagaimana para rasul pun berproses. Ketika seorang mengajar, dia pun juga belajar. Alangkah indahnya hubungan seperti ini. Tidak perlu tampil sempurna di depan orang banyak, tetapi apa adanya dengan tidak takut, karena mereka semua memiliki hubungan yang erat. Inilah koinonia yang bisa saya lihat dalam hubungan di dalam kisah para rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47 ini. Lalu apa aplikasinya dengan kita? Apa relevansinya dengan kita? Mari kita kembali kepada koinonia, saudaraku yang terkasih. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia, kalau kita memiliki perkumpulan dengan tujuan yang sama, passion yang sama, dan kita memiliki persekutuan di dalamnya, hubungan yang erat, maka kita akan mengalami keinginan yang kuat untuk kita mencapai tujuan itu. Kita berkumpul dalam ada gereja, tujuan kita cuma satu, Yesus. Kita hidup serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki tujuan, memiliki orang-orang dengan passion yang sama, kita akan bisa berjuang menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus sepanjang hidup kita. Sangat penting untuk kita memiliki komunitas itu. Suatu saat ketika saya sakit beberapa waktu yang lalu, harus menjalani yang namanya isolasi mandiri. Dan menurut saya itu hal yang sangat menyakitkan, apalagi kalau kita diisolasi di rumah sakit. Kadang satu ruangan hanya berisi satu pasien. Sepi rasanya karena tidak ada siapapun, mau koneksi internet juga nggak bisa, harus hemat-hemat kuota, ya, sehingga tidak bisa bertemu dengan siapapun, takut kuota habis. Tetapi ketika waktu itu saya bersyukur bahwa ketika sudah dalam posisi saya 1-2 hari di rumah sakit dalam rangka isolasi itu, tiba-tiba perawat memindahkan saya dipindahkan pada satu ruangan yang lebih kecil. Lalu kemudian ada satu pasien lagi yang dimasukkan di kamar itu, jadi kami berdua. Dan ternyata pasien itu adalah ayah saya sendiri. Jadi saya dan ayah saya berada dalam satu ruangan. Dan ternyata ada satu perubahan yang sangat luar biasa ketika kami berada dalam satu ruangan. Ayah saya mengalami hilangnya indera perasa dan penciuman yang sedikit lebih lama dari saya. Sudah tidak mau makan, tetapi ketika melihat saya mulai menyantap makanan karena waktu itu jam makannya sangat teratur sehingga akhirnya membuat nafsu makan besar. Saya makan dengan lahap dan ayah saya mau tidak mau harus memakan makanannya. Ayo dihabiskan, saya menyemangati, ayo dihabiskan supaya kita bisa pulang bersama, ayo dihabiskan. Saya pun juga waktu itu kena insomnia berat sehingga saya tidak bisa tidur. Dan melihat ayah saya bisa tidur, saya mensugesti diri saya, ayo tidur supaya bisa pulang. Dan doa kami terkabul, kami bisa pulang bersama. Dan ketika kami pulang bertemu dengan ibu saya yang sudah lebih dulu pulang dari rumah dinas.
Dan ibu saya yang tadinya badannya sakit, lemes, ketika kami pulang dan berkumpul bersama, walaupun kami semua masih sakit dan saya harus isolasi mandiri sendiri di rumah, harus terpisah lantai, saya ada di lantai 2 dan saya dan ayah ada di lantai 2 dan ibu saya di lantai 1, tapi kami bisa saling bercerita. Dan disitulah kami bisa menguatkan dan bisa saling menyembuhkan satu sama lain, menyembuhkan dalam arti menyembuhkan diri kami, supaya kami boleh tetap kuat, ayo sembuh, ayo sembuh, ayo sembuh. Itulah koinonia. Koinonia itu adalah hal yang sangat diperlukan oleh manusia untuk dia bisa bertumbuh di dalam tujuan yang dia ingin capai. Oleh karena itu, saya boleh bilang koinonia adalah jantung dari gereja. Koinonia adalah jantung dari pekabaran Injil. Karena setiap orang yang mengabarkan Injil harus memiliki persekutuan, harus memiliki komunitas yang mendukung dia, yang mendoakan dia, yang memberikan support kepada dia. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, begitu dia dibaptiskan, begitu dia mengaku percaya, dia harus segera berkoinonia. Di zaman sekarang sangat sulit orang mau berkoinonia, bersekutu itu sulit sekali. Pertama, karena memang banyak orang punya banyak pilihan, sehingga mereka menjadi anggota GJJ, gereja jalan-jalan. Hari ini di gereja A, besok di gereja B, besok lagi di gereja C, besok lagi di sana. Saya tidak bisa menetap di satu gereja. Sudah tiba saatnya kita berhenti dari anggota GJJ. Berhentilah, menetaplah di satu tempat dan bertumbuhlah di situ. Karena disitulah kita perlu untuk berkoinonia bersama dengan saudara seiman yang lain. Yang kedua, di era pandemi ini susah kita berkoinonia. Kita tidak bisa lagi bertatap muka. Kita tidak bisa lagi bertemu untuk beribadah. Sehingga pada akhirnya beberapa gereja tidak bisa untuk tetap tidak mengadakan ibadah dan akhirnya membuka gerejanya untuk beribadah dengan aturan tertentu. Kenapa? Tidak bisa berkoinonia kalau tidak bertemu secara fisik. Oke, tetapi jangan lupa Tuhan memberikan kepada manusia otak untuk menciptakan teknologi. Sehingga kita sekalipun terpisah oleh jarak, kita masih bisa bertemu secara virtual seperti saat ini. Tidak ada alasan bagi gereja Tuhan untuk melupakan koinonia. Koinonia saat ini pun juga sedang dipaksakan oleh Allah. Kalau boleh saya bilang kata dipaksakan. Dalam keluarga kita. Ketika kita WFH, kita bekerja di rumah, anak-anak sekolah di rumah. Orang tua mau tidak mau harus berkoinonia dengan anak. Harus mengadakan persekutuan dengan mereka. Banyak proses terjadi. Orang tua diproses, anak-anak diproses. Bahkan banyak konflik terjadi, kejenuhan. Tapi itulah koinonia, ada jenuhnya. Koinonia itu tidak selalu ideal. Ada jenuhnya, ada jengkelnya. Kadang pengen sendiri, iya. It's okay, tapi jangan lama-lama, kembalilah ke koinonia. Karena koinonia itu adalah jantung dari gereja. Mari kita tetap berkoinonia, saudaraku. Seperti halnya jemaat dalam kisah para rasul ini. Mereka tidak segera pergi mengabarkan Injil, tetapi mereka memperkuat koinonia mereka sehingga Injil itu mulai tersebar. Mereka memperbaiki apa yang ada di dalam sehingga rasa sukacita itu tersebar keluar. Kalau ada orang mengatakan saya tidak bisa bertumbuh di satu gereja ini, mari kita introspeksi. Mungkin bukan gereja itu yang salah, tetapi kita yang kurang bisa menempatkan diri di situ. Mungkin kita yang masih perlu beradaptasi. Adaptasi bisa panjang, bisa pendek. Mungkin kita perlu beradaptasi. Dan kita perlu untuk mencari, kenapa Tuhan Engkau menaruh aku di sini? Apa yang harus aku pelajari? Jangan mengatakan, aku tidak bisa bertumbuh di sini, sehingga aku pindah-pindah gereja. No. Mari kita mulai belajar menjadi jemaat yang makin dewasa, berakar, mencari Kristus, karena dialah kepala tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia adalah kepala tubuh Kristus. Jadi dalam koinonia itu ada 3 unsur. Allah, Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, dan kita. Adakah kita menjadi orang-orang yang siap untuk kita dipakai menjadi murid Kristus,
Mari kita memuridkan yang lain dalam koinonia. Mari kita terus belajar dan jangan berhenti. Terus berkoinonia, saudaraku, jangan berhenti bersekutu. Seperti dikatakan dalam Ibrani, jangan berhenti bersekutu. Tetaplah bersekutu sampai Tuhan datang kedua kali. Bawa Injil dalam persekutuan itu. Muridkan yang lain dalam persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dan saat ini kami rindu untuk kami boleh menyadari bahwa ketika kami bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati bersama dalam bentuk roti dan anggur, biarlah kami pun juga boleh sadar bahwa kami bersekutu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Pimpin kami Tuhan. Kami percayakan semua ini dalam tangan-Mu. Ajari kami tetap memelihara koinonia kami, persekutuan kami dengan yang lain. Kami boleh menjadi orang-orang yang makin lama makin erat dalam kondisi COVID seperti ini. Keeratan koinonia kami membuat kami saling mengangkat satu sama lain. Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Saudara, kita sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus. Silahkan saudara mempersiapkan roti dan cawan minuman syukur untuk nanti kita makan dan minum bersama. Mari sebelumnya saudara, saya ajak kita nyanyikan satu pujian. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya ajak saudara-saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, saudara. Biar kiranya roti yang saudara pegang, saudara angkat tinggi-tinggi, dan kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita makan roti dan minum cawan syukur. Mari kita berdoa. Kami menyadari siapakah kami ini, Tuhan. Tanpa Engkau, maka sebetulnya kami tidak bisa apa-apa. Tapi kami belajar untuk kami mematikan hidup lama kami. Hidup yang tidak Tuhan sukai. Kehidupan lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan perkara-perkara yang Tuhan tidak suka. Kami ingin belajar untuk mematikan itu semua. Dan kami, Tuhan, ingin memasuki kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati perjamuan kudus pada saat ini. Berkati roti, berkati cawan minuman syukur, agar menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu
kami berdoa. Amin. Saudara, roti ini mengingatkan kepada kita akan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan, dikorbankan di atas bukit Golgota bagi kita semua. Sebab itu mari kita makan dengan penuh syukur. Amin. Mari kita angkat cawan minuman syukur, saudara. Dan biar kiranya kita ingat bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan di atas bukit Golgota untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari kita minum dengan penuh syukur. Amin. Mari kita tutup ibadah pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa, saudara. Kami datang kembali kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk perjamuan kudus yang sudah Tuhan berkati. Kami semua dikuatkan, kami beroleh kesegaran yang baru. Dan biar kiranya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini pun, kami boleh dipersatukan dengan Tuhan. Bahkan kami dipersatukan dengan sesama kami. Di dalam keluarga akan ada persatuan. Di dalam kehidupan bergereja juga akan ada persatuan. Di mana saja kami berada, biar kiranya kesatuan itu nampak. Kalau kami pergi untuk memberitakan Injil, kalau kami menjadi saksi-saksi Tuhan, biar kiranya kami boleh memulai segalanya sebagai satu kesatuan, satu dengan yang lain. Terima kasih untuk semuanya, untuk seluruh acara ibadah pada pagi ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini pun Tuhan, kami tetap berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa biar kiranya anugerah-Mu tetap menyertai akan bapak-bapak pimpinan di negara kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri-menteri. Biar kiranya Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan ada pada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk suasana pandemi ini. Biar kiranya kuasa-Mu juga terus bekerja dengan heran. Sehingga penularan COVID ini boleh makin tidak melonjak, tetapi makin bisa diredam. Engkau berkati usaha pemerintah kami dalam program vaksinasi. Biar kiranya Tuhan di banyak tempat vaksinasi ini boleh dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan bangsa kami di dalam tangan Tuhan, tangan penyertaan Tuhan beserta. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara yang kekasih, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus
datang untuk kedua kalinya. Amin.